yang kudambakan hanya kemuliaan-Mu ya Tuhan. Karena itulah yang Kau kehendaki kepada anak-anak-Mu yang percaya dalam nama-Mu, yaitu kemuliaan surgawi yang demikian berharga yang telah Kau nyatakan lewat kemuliaan-Mu, lewat kematian-Mu di kayu salib, sehingga kami anak-anak-Mu yang sungguh-sungguh mau menikmati persekutuan dengan Engkau, maka kami pun akan mendapatkan dan menikmati kemuliaan-Mu itu ya Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih, dengan jelas Engkau mengajar kami agar kami benar-benar bisa kembali berhubungan dengan Engkau seperti sebelum leluhur kami jatuh dalam dosa, yaitu ingin mandiri dengan Engkau. Melalui karya-Mu di kayu salib, kembali kami diberi kesempatan untuk mempunyai hubungan pribadi dengan Engkau, sehingga kemuliaan-Mu juga kami dapatkan dan kami rasakan. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini dan hari-hari sebelumnya maupun hari-hari yang akan datang. Kami mohon Engkau selalu berbicara kepada kami, khususnya juga kepada mereka yang belum klik dengan Engkau, agar mereka semua yang mendengar firman ini bisa benar-benar mengikuti apa yang Kau ajarkan, untuk kemudian menjadi bisa benar-benar klik, berhubungan dengan Engkau sesuai yang Kau kehendaki. Terima kasih Tuhan, berbicaralah lebih lanjut kepada kami masing-masing melalui firman yang Kau akan sampaikan melalui hamba-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap untuk mendengar firman Tuhan, merenungkannya, dan berbicara dengan Tuhan melalui firman ini. Buka telinga dan hati kita, lepaskanlah kekerasan hati atau pengertian-pengertian yang dari diri sendiri. Dalam nama Yesus Kristus yang siap, katakan amin. Ya, silakan duduk saudaraku. Ada satu ayat, saudaraku, ya saya sedang lupa di mana ya, di Matius atau di Lukas disebut demikian ya. Satu orang bertobat, beribu-ribu atau berlaksa-laksa ya, malaikat bersorak-sorai di surga. Pernah dengar ayat itu? Nah ya, satu orang bertobat, beribu-ribu atau puluhan ribu malaikat di surga itu bersorak gembira, saudara ya. Jadi gembiranya mereka itu hanya satu, yaitu saat anak Tuhan ya, atau orang yang mengakui percaya dalam Tuhan diselamatkan. Diselamatkan di sini, atau dengan kata lain, diselamatkan di sini adalah dilepaskan ya dari kuasa jerat iblis ya, yang telah diturunkan oleh anak manusia ya, siapapun itu di dunia ini yang lahir ya, otomatis dia menuruni ya, mendapat ya, waris karakter daripada Adam yang jatuh dalam dosa, yaitu karakter mandiri dengan Tuhan, tidak mau mengadakan atau tidak siap atau tidak mau atau menolak hubungan kembali dengan Tuhan ya. Jadi selanjutnya, walaupun katanya orang ini percaya dalam Yesus ya, percaya darah Yesus telah menebus ya, tapi dalam kenyataannya
Dia nggak ngerti, saudara. Aku mungkin ngerti, tapi nggak mau melangkah. Ya. Bahwa sebetulnya darah Kristus, Yesus sebagai Mesias, sebagai Juru Selamat dan penebus kita, tujuannya adalah mengembalikan hubungan itu. Ya. Bukan supaya menyelesaikan masalah kita, saudara. Masalah-masalah kita itu nanti urusan Tuhan. Ya. Lah ini yang sering sungsang di sini. Ya, dikiraiku Tuhan, dagangannya sepi jadi ramai. Ya, sakit penyakit jadi sembuh. Ya. Suaminya nakal jadi tidak nakal, istrinya rewel jadi tidak rewel. Ya. Semuanya ujung-ujungnya untuk kepentingan sendiri, saudara. Memang nggak salah, Tuhan bisa sekali. Ya. Menyelesaikan masalah kita, bisa sekali. Ya. Baik masalah keuangan, masalah sakit penyakit, dan masalah keluarga. Bisa, karena dia Allah, pencipta langit dan bumi. Ya. Bumi dulu belum ada, sejak Tuhan menciptakan bisa. Ya, masa sudah ada nggak bisa merawat, ya, nggak bisa memelihara, nggak bisa menyelesaikan. Juga manusia, saudara. Dia bisa sekali. Persoalannya itu Tuhan tidak mengutamakan itu. Yang diutamakan kembali hubungan seperti di Taman Eden, saudara. Ya. Nah, inilah ya yang kebanyakan kita gak nyambung atau nggak mau terima itu. Ya. Kita ke gereja datang, nggak salah ya, saudara, ke gerejanya nggak salah. Mendengarkan firman juga nggak salah, menyembah juga nggak salah, baca firman juga nggak salah, itu semua baik. Tapi persoalannya adalah hati kita yang belum mau sesuai dengan cara Tuhan atau jalan Tuhan untuk kita kembali ke Dia. Nah, inilah persoalan kita sampai hari ini, saudara. Ya, jadi kita sungguh-sungguh, ya, macam-macam, ya, setiap hari baca firman, tiap hari berdoa nyembah Tuhan, ya, tiap hari, ya, macam-macam lah yang hubungannya dengan Tuhan. Tapi nggak ada, saudara, ya, yang bertanya, ya, sebetulnya dengan Tuhan menghendaki aku kembali hubungan, ini saya harus bagaimana, Tuhan? Ya. Lah, makanya walaupun saudara berulang-ulang datang dengar khotbah, berulang-ulang baca, saudara nggak mungkin bisa klik dengan Tuhan. Kenapa? Salah, gagal paham, saudara. Ya, seperti bangsa Israel. Ya. Jelas sekali di Taman Eden setelah manusia jatuh dalam dosa, yaitu ingin mandiri, menyerupai Allah, tidak mau bersandar sama Allah, maka firman yang pertama kepada manusia adalah dia mencari Adam dan Hawa. Di mana engkau? Ya. Nah, Adam dan Hawa ini bersembunyi di bawah pohon, di belakang rimbunan pohon. Apakah Tuhan tidak tahu bahwa Adam dan Hawa di belakang pohon itu? Ya mestinya tahu kan? Masa Tuhan tidak tahu? Maha tahu, dia pasti tahu. Kenapa harus tanya? Ya. Kalau kita sebagai orang tua, misalkan tahu si anak, ya, di bawah, misalkan di bawah apa, kursi apa di mana, ya. Nalurinya adalah ya langsung dipegang saja supaya keluar dari persembunyiannya kan. Ya. Itu kalau kita secara umum. Kalau Tuhan enggak. Disitulah kehendak bebas kita menentukan. Ya. Tuhan hanya memanggil, di manakah engkau? Tujuannya apa? Sekali lagi bukan Tuhan tidak tahu, saudara tahu. Tujuannya adalah supaya kita merespon panggilannya. Ya. Ini aku,
Tuhan, aku di sini. Lah, sebetulnya ini itu aja, saudara. Ya. Aku telah berbuat dosa, ya, melanggar apa yang kau firmankan kepada aku. Aku di sini, Tuhan. Sebetulnya itu dok, saudara. Gak sulit-sulit, saudara. Ya. Bukan harus belajar firman, nanti belajarnya. Nah, ini kuncinya di sini dulu. Kejadian 1 di ayat 3 ini. Ya, ini kunci dari Alkitab. Karena kita membaca buku ini. Kunci dari tebel ini adalah di pembukaan, saudara. Ya. Nah, ini bagi saudara yang banyak baca buku, beli buku, ya, atau sering ke perpustakaan, ngerti maksud saya. Yaitu kalau beli buku, nggak usah jauh-jauh, lama-lama berdiri di toko, buka aja pendahuluannya. Itu nanti tahu di belakangnya ini mau cerita apa. Kalau kita nggak ngerti depannya, nggak menghayati pendahuluan itu, bacanya belayang, saudara, nggak nyambung. Ya, jadi Alkitab ini pembukaannya di Kejadian 1 ayat 1. Ya, sampai ayat akhirnya 1 ayat 1 sampai Kejadian 5. Ya, itu kuncinya di situ. Nah, Tuhan menghendaki itu aja respon kita, saudara. Ya, bukan ingin uang kita, saudara. Bukan ingin apapun, saudara. Bukan. Respon. Kenapa? Karena Dia demikian mengasihi kita. Ya. Ingin sekali, ya, berhubungan kembali. Karena tanpa kembalinya hubungan itu, kita nggak akan bisa menjalani kehidupan ini dengan sesuai apa yang telah Dia siapkan. Ya, yaitu berkat-berkat rohani itu, ya, damai sejahtera, sukacita, ya, berkelimpahan, saudara. Ya. Nah, ini limpah ini bukan jumlah, saudara. Limpah ini dalam suasana hati, ya. Karena di dalam hati kita ada Sang Pencipta langit bumi, ada Sang Allah yang mengasihi aku, yang memperhatikan aku. Maka aku ada dapat limpah syukur yang tidak terhingga. Apakah orang tersebut, orang yang seperti ini, menjadi masalahnya selesai semua? Ya belum tentu, saudara. Bisa iya, bisa tidak. Itu urusan nanti. Ya. Yang jelas apabila orang ini sudah klik dengan Tuhan, yang benar-benar menikmati kembali hubungan itu, masalah bisa tetap ada. Ya, contoh ini di depan saya ada HP yang ada tripod yang menghalangi. Ya. Mungkin ada tembok yang menghalangi. Masih tetap ada. Tapi kalau mau hubungan dengan Tuhan, ya, mau kita istilahnya itu menyatu dengan Dia, maka kita akan dibawa melompati tembok itu, ya. Sehingga kita bisa sampai di sana. Masalahnya itu di belakang saya menjadi kecil, saudara. Masih tetap ada, ya. Dan saya alami ini toh, saudara. Saat di atas tembok itu saya suruh melihat ke bawah. Ternyata hanya garis, saudara. Tahu ya, garis ya. Tembok setinggi apapun, bersama Tuhan kita loncat dari atas, hanya garis. Ngerti maksudnya ya? Nah, itu. Kenapa begitu? Karena menyatu dengan Dia, saudara. Gamblok ke Dia. Waktu itu saya digendong, ceritanya, pengalaman saya. Itulah sebetulnya, hanya simple sekali. Sederhana sekali. Jadi kuncinya kita siap membuka hati. Apapun masalah kita. Sakit, penyakit, bisnis, ataupun keluarga. Intinya kan hanya 3. Hanya itu saja, nggak ada yang lain. Membuka hati, mau keluar dari persembunyian. Jangan ngumpet, saudara. Punya pikiran sendiri, wah aku sudah di sini sudah berdosa. Ya. Atau
keluar tapi nggak nanggapi, ya. Malah mungkin yang takut ngomong apa, pokoknya nggak menanggapi Tuhan. Makanya nggak ketemu-ketemu. Ya, nah itu. Ya, kuncinya adalah kita menanggapi panggilan Tuhan. Ya, tujuannya untuk bersekutu kembali. Nah, setelah kita menanggapi, ya, jadi ini jelas ya, kalau nggak menanggapi, repot, udah bisa-bisa. Ya. Nah, saya akan bersaksi, saudara, ya. Minggu-minggu ini saya amat bersukacita dalam roh, saudara. Ya. Luar biasa rohnya itu. Kenapa? Ada kesaksian, saudara. Ya. Seorang anak Tuhan yang benar-benar klik dengan Tuhan, bersaksi ya, bahwa ternyata bertahun-tahun saya salah. Ya. Dikiranya banyak doa, banyak baca firman, banyak berpuasa, banyak pelayanan kemana-mana, keluar kota. Jadi pimpinan ini, pimpinan itu, duitnya juga banyak keluar, saudara, dengan sukacita dia melakukan. Ternyata nggak ketemu Tuhan, ketemunya justru ini yang aku menanggapi panggilan. Memang saudara bukan hal yang singkat ya. Setelah 7 tahun saudara belajar firman dengan tekun, ya, dia belajar mau bertanya, ya tidak segan-segan bertanya, mau belajar. Terus menerus, walaupun udah mudeng saudara, dia mau bertanya dengan rendah hati. Ini orang berduit saudara, jujur saja saya terangkan, kaya dia. Akhirnya 7 tahun kemudian baru dia mau nyambung. Oh ternyata yang namanya kekristenan adalah demikian. Aku bersyukur bahwa Allah dalam Roh Kudus yang ada di dalam aku, itulah yang mengerjakan segala sesuatu di dalam aku dan melalui aku. Sekarang aku hidup dengan tenang, ya, dengan suasana yang tenang, tetapi tetap bergerak dalam hidup ini. Tetap saya cari uang, tetap saya melakukan aktivitas biasa. Dan diingat ya, kesaksian beliau ini, masalahnya tetap ada. Pencobaan ya tetap ada, tapi saya tidak lagi menganggap pencobaan, saya menganggap itu ujian. Melalui masalah ini, aku akan naik level, lebih tinggi lagi, lebih lengket lagi dengan Tuhan. Berubah sekali dengan dulu, saudara. Dulu pertama datang ke saya, curhatnya, waduh, puyeng saya, saudara. Kasihan juga anak ini. Ya. Pusing saya, maksudnya pusing bukan ikut pusing, artinya kasihan gitu, oh, begini ya. Kalau saya sendiri ya sakit hati, saudara. Tapi ya saya nggak bisa apa-apa waktu itu, hanya berdoa ya, ikuti ajaran saja. Nanti kalau klik dengan Tuhan, pasti bisa lepaslah dari masalah itu. Ya. Dan puji Tuhan, ya setelah bertahun-tahun ini, saudara. Tiap minggu diajar bertahun-tahun, akhirnya klik. Ternyata kuncinya apa? Membuka hati. Saya sudah pusing Tuhan, saya sudah berusaha sekuat tenaga saya. Yaitu tadi, saya pelayanan, jadi pimpinan ini, pimpinan itu. Ya baca firman, nanti pusing, ya mendengarkan YouTube, malah puyeng, ya, ngajar ini, mumet sendiri. Akhirnya saya menyerah, berserah sudah. Ya, aku membuka hati dan telingaku untuk menanggapi panggilanmu di Taman Eden. Kasarannya begitulah. Ya. Dan setelah itulah semua dibukakan. Pengalaman ini ada di saya, saudara. Ya, yang saya sering saksikan. Naik sepeda motor, kanan kiri sawah,
Saya jalan ke sana, kira-kira jalannya seginilah. Saya teringatnya itu seperti dulu di sawah di sana itu, yang sebelah batalion, kanan kiri sawah. Menguning, ini sawahnya sudah menguning, pagi sudah menguning. Kesana di depan sawah, nggak ada kanan kirinya, nggak ada lurus sawah. Dan Tuhan berdiri, saudara, di atas, bukan nginjak padinya, bukan padi yang menguning, bukan, dia di atasnya. Saya lihat, wah Tuhan, langsung saya nyembah, saudara. Tuhan, saya sudah berserah, segala usaha sudah aku lakukan. Saya sudah pusing, sudah menyerah, nggak bisa apa-apa. Karena saya orang ini yang gigih, jujur saja. Di dunia ini saya gigih. Belajar apapun, saya harus nyampe, gigih ya. Jadi bolak-balik saya sering ngomong kan, sekolah saya bukan pinter, tapi gigih. Mau belajar sampai ketemu akarnya ini apa. Nah, maka saya waktu ada masalah, saya gigih. Menggunakan cara sendiri, otak sendiri. Nggak ketemu-ketemu, makin pusing. Setelah itu, setelah saya mau menanggapi Tuhan, Tuhan baru ngomong, sudah lama aku menunggu engkau di ujung jalan buntu ini. Itu ya, itu pengalaman saya. Sudah Tuhan yang ngomong. Sudah saya lagi nyembah sambil ngomong itu, saya menyerahlah Tuhan, sudah nggak bisa apa. Pusing saya nggak bisa. Apapun yang terjadi, aku serahkan. Ya. Tuhan ngomong, sudah lama aku menunggu engkau di ujung jalan buntu ini. Wah, haleluya. Apakah masalah langsung selesai? Oh tidak, proses panjang, saudara. Tapi pelan-pelan Tuhan tuntun. Ternyata, saudara, Tuhan punya metode atau cara yang berbeda dengan manusia. Atau akulah saat itu. Ya. Saya baca firman, disebutkan Tuhan Maha Kuasa, pencipta langit bumi, bisa melakukan mukjizat apapun. Yang sakit disembuhkan, bangkrut dipulihkan, keluarga yang pecah dipulihkan, dan seterusnya. Dan amin. Nah, amin saya dulu masuk ke situ. Percaya, nah, maka saya lagi mau bangkrut, saya ngotot minta Tuhan bantu menyelesaikan. Ternyata Tuhan tidak seperti itu. Tuhan ingin kembali berhubungan dengan kita. Ya, sekali lagi setelah itu, setelah ada hubungan kembali, serahkan semua sama Tuhan. Ya. Saya sampai ngomong, yang penting aku hubungan. Apapun dampak kesalahan saya, mungkin saya di penjara, ya, karena nggak bisa bayar hutang dan seterusnya, dan saya siap. Mungkin saya akan dipukul, apa diludahi orang yang saya hutang, karena nggak bisa nyaur, nggak bisa membayar, saya pasti akan dilecehkan, ya. Tapi saya siap, karena itu konsekuensi saya. Yang penting aku sudah berserah kepada Engkau. Nah, di situ saudara muncul damai, tenang, sukacita. Jelas masalahnya belum selesai. Ya. Nah, itulah hubungan itu. Ini kunci pertama. Baru bisa melihat yang lain. Ya, bisa melihat jalan-jalan Tuhan. Kalau belum ada penyerahan, nggak mungkin bisa. Nah, ini kisah ini, saudara, saya juga diberi pengertian dulu oleh Tuhan. Betul. Ya, setelah saya mengalami itu, saudara, saya mulai bertanya, karena saya pakai otak, jujur saja bolak-balik ya. Saya bukan orang pinter, tapi saya pakai otak sekali. Nah, kalau begini selanjutnya bagaimana Tuhan? Apa yang harus saya lakukan? Aku sudah berserah. Menyerah benar-benar lah, baik roh maupun duniawi.
Yaitu di situ saya pernah alami, saya pernah menjadi orang miskin yang lebih miskin daripada mereka yang di jalan dan punya rumah. Kenapa? Hutang saya nggak mungkin bisa saya bayar, nggak mungkin. Berarti kan saya selalu hidup tercengkeram kemiskinan itu. Ya, walaupun saya mungkin bisa makan, tapi makan itu kan makan harus nyaur dulu ke orang itu atau ke pemerintah, ke bank. Saya pernah mengalami itu. Ini kesaksian ya, saudara, supaya saudara bisa benar-benar ngerti dulu maksud saya atau maksud Tuhan. Ya, bahwa Tuhan hanya ingin mengembalikan hubungan kita, ya, manusia yang telah jatuh dalam dosa. Ya, makanya di dalam Yohanes 5, ya coba dibuka. Yohanes 5 ayat 39-40. Ini ayatnya nggak pernah dibuka, saudara. Atau terlewatkan, nggak pernah dibahas. Yang dibahas yang berkat. Yohanes 5 ayat 39-40. Ya, ini ya. Ini tekuni ya, saudara. Ya. Sampai benar-benar menyatu. Ya, 2, 3. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Ya, jelas sekali, saudara. Yesus waktu hidup di dunia di Yohanes 5 ayat 39-40 ngomong, kamu ngotot mempelajari kitab suci. Kalau sekarang dia baca firman, saudara, dia datang ke gereja, dia berdoa, berpuasa, dan macam-macam. Dikiranya kamu dapat apa? Hidup kekal, zoe, hayat Allah. Ya. Dikiranya itu kamu bisa menyatu dengan Tuhan. Ya. Nah, padahal firman Tuhan disebutkan, sebetulnya firman ini ya berbicara tentang aku, tapi kamu nggak mau datang kepada aku, malah caramu sendiri. Ya, bagi Tuhan yang penting mau datang dari persembunyian kita, dari kekukuhan hati kita, kekerasan hati kita, mau datang ke Tuhan. Ya. Bukan melalui cara banyak baca, banyak ini, banyak itu. Ya. Bukan, caranya adalah mau menikah, mau menanggapi aku ini loh Tuhan. Ya, aku telah mewarisi dosa Adam, di mana aku maunya mandiri dengan caraku sendiri. Yaitu cara apa? Dikiranya bisa memperoleh engkau melalui banyak baca. Atau banyak, dalam hal ini banyak baca ya, dalam hal cerita ini. Menyelidiki, diselidiki. Ya, jadi sebetulnya dari zaman dulu sampai hari ini persoalannya sama. Ya, sudah percaya dianggapnya ya cukup begitulah. Ya, padahal Tuhan menghendaki kembali berhubungan, penyatuan. Ya, bukan sekedar kembali, yang menanggapi akhirnya terjadi penyatuan. Penyatuan ini tingkatnya itu bukan hanya sebagai anak, tapi sebagai mempelai. Dahsyat sekali. Nah, sekarang ya kita akan masuk ke dalam firman Tuhan yang saudara mungkin tidak pernah baca. Ya, tapi mungkin pernah, tapi karena mungkin gara-gara saya pernah menge-sharekan. Tapi saya percaya saudara mungkin tidak pernah baca. Inilah ya Tuhan kehendaki. Yeskiel 16
Inilah, saudara, ya, cara Tuhan. Yeskiel 16. Nah, ini ya, saya harap saudara bisa tahu ya melalui firman ini, nanti saudara yang belum klik terbuka. Ya. Karena itulah yang dikehendaki Tuhan. Buktinya apa? Sorak-sorai di surga saat satu orang bertobat. Bukan hanya bertobat di mulut, saudara. Bertobat kembali hubungan dengan Dia sampai tingkat penyatuan seperti mempelai. Kita buka Yeskiel ya 16 ayat 1 sampai 14. Dahsyatnya ini, saudara, kalau kita sampai di sini. Ya. Ayo baca ya. Semua baca dengan sikap hati terbuka. Inilah alur kisah tentang inti kekristenan di mana Yesus turun ke dunia dan ditulis setebal ini, saudara. Hanya di sini. Ayo datang ya, boleh buka, saudara. Kita baca 2, 3. Firman Tuhan kepadaku, kepada Yeskiel ya maksudnya. Hai anak manusia, beritahukanlah kepada Yerusalem perbuatan-perbuatannya yang keji. Dan katakanlah begini, Tuhan Allah kepada Yerusalem, ayahmu ialah orang Amori dan ibumu orang Het. Sebentar, saya terangkan ya. Ya, saya terangkan supaya saudara bisa terbuka cara bacanya. Kalau enggak ini bingung. Ayo, sebentar ya. Dan katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah kepada Yerusalem. Ya, kalau zaman sekarang ini orang yang Kristen, ya. Yang Yerusalem, ya. Yeru itu benteng, Salem ke salum, damai sejahtera, yaitu kepada orang yang sudah mendapatkan damai sejahtera, ya. Ini disebutkan asalmu dan kelahiranmu ialah dari tanah Kanaan. Nah, tanah Kanaan ini orang duniawi ini. Aslinya kita dituruni waris daripada orang Kanaan, yaitu orang yang maunya mandiri dengan Tuhan, ya, orang yang duniawi yang belum kenal Tuhan ini, aslinya Kanaan, ya. Ayahmu ialah orang Amori dan ibumu orang Het. Ini juga punya kisah sendiri, ya, tapi nggak usah dibahas, ini aja. Semua manusia hidup di dunia, termasuk saya yang sudah klik, istri saya sudah klik, melahirkan anak, tetap dia akan menuruni orang Kanaan. Tahu ya, maksudnya bukan berarti bapak ibunya sudah klik, anaknya nanti klik semua langsung bukan. Tetap dia melalui Kanaan. Ya. Karena dosa waris ini diberikan atau didapatkan lewat Adam yang pertama. Cakal bakalnya itu mewariskan. Memang dengan bapak ibunya sudah klik melalui pelajaran terus rutin tiap hari, si anak lama ya bisa klik, saat remaja bisa klik. Kalau saya kan sudah tua, tapi tetap melalui prosesnya. Teruskan ya. Yuk baca. Kelahiranmu begini, waktu engkau dilahirkan pusatmu tidak dipotong dan engkau tidak dibasuh dengan air supaya bersih, juga dengan garam pun engkau tidak digosok atau dibedungi dengan lampin, ya. Caranya ini enggak dirawat gitu, harus ngawur baik sekedarnya gitu, ya. Jadi pusarnya ada dipotong ya dan macam-macam. Ini ibaratnya bayi harusnya kan dirawat,
Ya, tapi itu karena dalam kuasa dosa ya, jadi liar. Ya, ini belum nggak dirawat. Terus tidak seorang pun merasa sayang kepadamu sehingga diperbuatnya hal-hal itu kepadamu dari rasa belas kasihan. Malahan engkau dibuang ke ladang karena orang-orang pandang enteng kepadamu pada hari lahirmu. Ya, tidak ada satu orang pun. Ya, jadi ini semua karena apa? Ya, dia sudahlah. Ya, tidak dianggap begitulah. Nah, teruskan. Maka aku, ini Tuhan ini ya, aku lalu ya dari situ dan kulihat engkau menendang-nendang dengan kakimu sambil berlumuran darah. Dan aku berkata kepadamu dalam keadaan berlumuran darah itu engkau harus hidup. Ya, ini namanya lahir baru, saudara. Apakah sudah hidup baru? Belum. Ya, oleh kasih karunia kita percaya itu semua karena kasih karunia. Ya, kita lahir baru di sini, saudara. Engkau harus hidup. Ya, alias harus bukan di sini hidupnya secara jasmani, tapi dalam arti rohani ini kamu akan menerima hayatku menjadi kamu hidup, ya, tidak dijerat lagi oleh kuasa Adam yang jatuh dalam dosa. Ya, harus hidup ini ada harus ini. Nah, kita nanggap pindah, padahal ini Tuhan sudah ngomong harus. Ya, 7. Dan jadilah besar seperti tumbuh-tumbuhan di ladang. Engkau menjadi besar dan sudah cukup umur, bahkan sudah sampai pada masa mudamu. Maka buah dadamu sudah montok, rambutmu sudah tumbuh, tetapi engkau dalam keadaan telanjang bugil. Ya, jadi ini prosesnya ini bertumbuh, saudara. Ya, jadilah besar, tumbuh seperti Tuhan dilarang engkau menjadi besar dan sudah cukup umur, yang melalui proses terus. Ya, nah, sampai pada masa mudamu. Jadi dari tadi kan anak ya, yang di bedong itu, yang apa? Lahir itu. Nah, setelah ini kalau salah pengertian ini kacau. Masa anak dikawin oleh orang tuanya. Nah, kalau nggak pakai hikmat rohani ini konyol ini firmannya. Ya, nah terus ya, itu ada telanjang bugil, itu kemuliaan Allah lepas ya. Kalau sudah kembali itu diberi celana yang dari kulit binatang. Ya, ya ini engkau maka benar ya, ini ya, maka aku lalu dari situ dan aku melihat engkau, sungguh engkau sudah sampai pada masa cinta birahi. Ya, aku menghamparkan kainku kepadamu dan menutupi auratmu. Dengan sumpah aku mengadakan perjanjian dengan engkau, demikianlah firman Tuhan Allah, dan dengan itu engkau aku punya. Waduh, luar biasa sekali ini ya, saudara. Jelas ya? Ditunggu sampai besar cinta birahimu ini. Akil baliklah kira-kira ya. Sampai besar ya, baru Tuhan mulai datang menghamparkan kainku kepadamu dan menutupi auratmu. Kemuliaan dikembalikan, saudara ya, maksudnya menutupi aurat itu kemuliaannya dikembalikan, saudara. Jadi itu kejadian 1, ingat ya, setelah lepas dari
Tuhan, dia sadar dia telanjang, maka dia menutupi dirinya dengan cawat yang dari pohon, kulit pohon, gitu, daun pohon ara. Tuhan tidak maunya pakai kulit binatang. Itulah Yesus yang mati di kayu salib. Jadi ini Tuhan nunggu waktu, saudara, ya, sampai dari kecil lahir baru sampai suatu saat akhir balik, ya, ini cinta birahi, ya. Dan Tuhan menghamparkan, ya, menutupi auratmu. Nah ini jangan dianggap ini hanya perempuan, ini lambang jemaat Tuhan, ya, mempelai perempuan, saudara. Termasuk saya ini di sini semua ini. Ya. Dengan sumpah, waduh, luar biasa enggak ini. Dengan sumpah ini Tuhannya yang bersumpah ke kita. Walah, luar biasa banget ini, saudara. Harusnya yang lebih rendah bersumpah kepada yang lebih tua. Betul enggak? Yang lebih rendah pangkatnya, ya kayak di pengadilan, sumpah. Itu mestinya sumpah ke lebih yang kroco, kasarnya kroco atau yang lebih lemah kepada yang lebih tinggi. Ini Allah sendiri yang sumpah kepada kita. Oh, hebat banget ini, ya. Aku mengadakan perjanjian dengan engkau. Demikian firman Tuhan Allah, dengan itu engkau aku punya, saudara. Wah, ini dengan sumpah. Nah, sumpah, ya, engkau aku punya. Inilah ternyata luar biasa sekali, ya, saudara. Dengan sumpah. Makanya waktu kita menikah secara gereja ini, orang Kristen ada sumpah di hadapan Tuhan. Berjanji kalau sekarang. Tidak lagi ada yang bisa melepaskan kita dari persekutuan suami istri kecuali maut. Tuhan juga sama. Tidak ada yang bisa. Nah, karena bersumpah kita sudah dipunyai dengan Tuhan, sudah menyatu. Klik dengan Tuhan. Kalau tadi belum, baru lahir baru kan, engkau hidup, tapi belum dewasa, saudara. Nah, setelah dewasa, ya, dan setelah itu begini nih, hanya menyatu. Terusan 8, 9. Aku membasuh engkau dengan air untuk membersihkan darahmu daripadamu, dan aku mengurapi engkau dengan minyak. Ya, sekali lagi ini tadi juga dibasuh kan, waktu sejak lahir darahnya banyak itu, seperti sekarang ini juga dikuduskan, disucikan. Ya. Nah ini saudara, sudah ngalami ini belum? Ini. Untuk ngalami ini harus menyatu. Ya, dengan tadi aku punya, aku bersumpah, kamu sudah dewasa, sudah akhir balik, saya tutupi malunya engkau, saya dengan tutupi, kamu milikku, menyatu dengan aku. Ya, darah, dan aku mengurapi engkau dengan minyak. Nah, diurapi dengan minyak, ya. Minyak sukacita, saudara. Ya, teruskan. Ayo baca bersama-sama, 2, 3. Aku mengenakan pakaian berwarna-warna kepadamu dan memberikan engkau sandal-sandal dari kulit lumba-lumba dan tutup kepala dari lenan halus dan selendang dari sutra. Nah ini intinya, ini diberilah sesuatu yang istimewa. Ya, zaman itu ini istimewa. Ya, istilahnya mahar. Ya, zaman sekarang mahar tahu ya, kalau mau menikah itu kan dari pihak pria bawa barang-barang tertentu. Kalau di Chinese masih banyak. Ada apel, ada macam-macam, dan ada seperangkat perhiasan. Nah, kalau orang kaya, calon mertuanya kaya, ya mungkin emasnya banyak. Halung gelang dicangkelkan di depan umum, berliannya banyak. Nah ini, nah macam-macam ini. Terus 11. Dan aku menghiasi engkau dengan perhiasan-perhiasan. Nah ini, dan mengenakan gelang tanganmu dan kalung pada lehermu. Nah ini, jadi ini sarahan apa ya, pokoknya inilah
Sampai hari ini kan ada ini acara, kalau yang di kota itu ya banyak sekali ini begitu. Terus, dan aku mengenakan anting-anting pada hidungmu dan anting-anting pada telingamu dan mahkota kemuliaan di atas kepalamu. Nah, ini anting-anting ini di sini ya. Ya, anting-anting itu lambang. Jadi kalau zaman dulu seorang budak, saudara, ya, setelah 7 tahun apa ya, dilepaskan. Nah, nggak bisa nyaur utang. Misalkan saya ini bos, ini saya kasih tahu. Ada orang nggak bisa nyaur utang ke saya. Ya, orang itu menyiapkan diri untuk menjadi hambaku. Tapi bukan hamba yang selamanya. Setelah 7 tahun, aku lepaskan dia. Sudah lunas. Ya. Tetapi kalau pada hamba itu merasa cocok dengan aku, hamba itu ngomong, saya nggak mau keluar lah, saya jadi hambamu saja seumur hidup. Nah, maka diadakanlah, bos ini mau, nah diadakan upacara. Upacaranya apa? Telinganya ditindik di daun pintu. Nah, sambil berjanji saya menjadi hambamu seumur hidupku. Karena gampangnya lah, hidup dengan engkau aku lebih sejahtera, lebih tentrem, lebih kepenak daripada hidup di luar. Pusing di sana, makanya jadi banyak utang waktu itu. Saya sekarang tenang, walaupun bukan kaya, tapi aku dicukupkan. Nah, aku punya bos yang sayang kepadaku. Aku siap seumur hidupku menjadi hambamu. Nah, itu oleh ada upacara ditindik. Ya. Maksudnya apa? Maksudnya setiap saat dia tanpa melawan, tanpa ngeyel, tanpa menentang, benar-benar telinganya ini diingatkan untuk terima perintah daripada bos itu, menyatu. Di samping terima perintah, juga dalam persekutuan sehari-hari dia buka. Nah, ini ya, dan apa, anting-anting pada hidungmu dan anting-anting pada hidung, ya, harum, ya, selalu yang dia hirup adalah sesuatu yang dari bosnya, ya, tidak tercemar dengan lain. Jadi telinga dan hidung ditusuk, saudara, ya. Dan mahkota kemuliaan di atas kepalamu. Nah, itu yang tadi pujian itu, ya, kemuliaanmu itu. Kalau mau ke situ harus melalui proses ini. Cuma bukan amin-amin tok. Semua yang amin-amin, tapi ada prosesnya. Ya, ini kemuliaan ini di atas kepala. Ya, jadi ada urutannya ya. Telinga dulu ditindik, hidung baru diberi mahkota kemuliaan. Kalau telinganya belum ditindik, jangan harap. Tetap kemuliaannya mintanya duit yang banyak. Gak mungkin bisa sempurna. Ya, teruskan. Dengan demikian, engkau menghias dirimu dengan emas dan perak. Pakaianmu lenan halus dan sutra dan kain berwarna-warni. Makananmu ialah tepung yang terbaik, madu dan minyak, dan engkau menjadi sangat cantik sehingga layak menjadi ratu. Ini semua pemberian Tuhan, saudara. Ya, diberi apa ini? Diberi dengan emas dan perak, pakaian lenan halus, sutra, kain warna-warni. Makanannya tepung yang terbaik, madu dan minyak, dan menjadi sangat cantik, saudara. Ini semua pemberian Tuhan, karena kita mau menyatu kepada Dia. Makanya saya berulang-ulang bersaksi di hadapan teman-teman, aku ini orang yang benar diberkati. Tapi mereka nggak bisa terima, saudara. Aduh, aku sedih banget. Ya, Pak Joran punya duit banyak, ya. Nggak kurang ini, nggak kurang itu. Ya senang diberkati. Kalau saya ini masih kurang. Dan seterusnya, dan seterusnya.
Jadi selalu menanggapinya itu benda, saudara. Ya, padahal ini enggak, padahal saya bukan itu. Ya, memang Tuhan mencukupkan saya, amin. Ya, saya amin, betul. Tuhan memberkati materi saya, mencukupkan. Saya orang bukan yang kaya, tapi orang yang diberkati Tuhan. Itu saya akui. Ya, sampai hari ini tidak pernah kekurangan, ada saja jalan keluar. Ya, dalam hal materi loh ini. Ya, nah ini, saudara, sudah diberi kita ini ya, dan sangat cantik, sehingga layak menjadi ratu, saudara. Bukan sekedar mempelai raja, saudara. Ya. Dahsyat enggak? Ya. Ini semua pemberian, saudara. Ya, menjadi ratu. Ini. Terus, dan namamu termasyhur di antara bangsa-bangsa karena kecantikanmu, sebab sangat sempurna adanya. Oleh karena semarak perhiasanku yang ku berikan kepadamu, demikian firman Allah. Sampai 14 ya. Nah, ini puncaknya di sini. Termasyhur ya, sangat sempurna ya, sebab sangat sempurna oleh karena semarak perhiasanku. Ini pemberiannya dia, ini perhiasannya yang telah diberikan oleh dia ya kepada kita. Nah, ini termasyhur. Buktinya termasyhur bagaimana? Kalau saya bersaksi atau berkhotbah di tempat lain, ada saja orang yang rindu. Kalau memang bisa seperti itu, saya mau. Ya, betul saya mau. Nah inilah setelah saya ajak, kenyataannya mereka nggak ada yang bisa, nggak ada yang lulus, jarang ya, bukan nggak bisa. Ya, berkali-kali di mana-mana bahwa ini Tuhan dahsyat sekali. Ya, seperti ini pengajaran ini tadi. Mereka mau seperti saudara di sini, mesti ada yang mau. Ya, apalagi kalau ada orang yang dalam keadaan masalah, mau sekali ini. Ya, masyhur namanya. Banyak yang pengen ngiler cara orang kecilnya, anak-anak zaman itu sampai ngiler. Pengen seperti dia ini. Ya, hidup kok kepenak temen ya. Nah, pengen, tapi apa? Nah, banyak kan ya hanya ingin. Ya, padahal langkahnya sangat sederhana. Dimulai dengan keluar dari persembunyian karena mendengar panggilan Tuhan. Di mana engkau, Adam? Nah, dia keluar dari pepohonan. Aku di sini, Tuhan. Ada langkah untuk menyambut dia. Ya. Sekali lagi ya, bukan Tuhan tidak tahu. Tuhan hanya ingin satu saja. Merespon panggilan persekutuan dengan dia. Dah cukup itu aja. Selanjutnya kalau terus kita mau, kita akan dituntun ya seperti ini. Ya, jadi sebagai penutup saya akan bersaksi ya, saudara. Saya pernah terkaget-kaget, terheran-heran, takjub dengan Tuhan, ya, karena Dia bisa mengubah ya, saya yang demikian tertekan, ya, yang tidak mungkin saya selesaikan dengan kekuatan sendiri. Ya, Dia bisa menyelesaikan, ya, melalui Kristus. Ya. Jelas saya takjub. Wah, dahsyat sekali Tuhanku. Makanya saya menjadi hamba Tuhan. Jadi saya bukan hamba Tuhan dari kecil, tapi karena saya ingin bersaksi tentang kedahsyatan Tuhan. Ya, jalurannya akhirnya memanggil saya, ya, mengangkat saya menjadi pengerja dan seterusnya. Sebelum itu saya sekolah, ya, sekolah Alkitab, bukan teologi yang di universitas. Saya sekolah di Semarang.
di Ungaran, karena mendengar bahwa pengajaran ini adalah praktek, bukan teori dok. Teorinya sedikit, prakteknya ini akan dikumpulkan orang seluruh hamba Tuhan seluruh dunia yang benar-benar punya track record menyerahkan hidupnya sampai mati pun. Wah, itu benar loh. Ada yang pecah di sini ya. Ada Noel Gebugi sama di Brooklyn di New York ada. Ya. Oh, macam-macam, ada yang buta dipentungi sama orang, sudah ada. Itu kesaksiannya macam-macam sekali. Ada yang pincang, ya. Wah, ngeri. Kalau dipikir secara otak, secara daging ngeri. Ya, saya mau bersaksi. Ya. Dulu saya kagum sekali dengan dahsyatnya Tuhan. Ya. Tapi setelah berjalannya waktu, saya berserah sama Tuhan dan kekaguman dulu, saudara, hanya berapa lama? Tidak lebih dari 4 bulan, saudara. Sudah punya begitu ya sudahlah, kurang lagi. Ya. Wah, ini harus berkembang lagi usahanya, karena duitnya banyak. Mulai cari tanah lagi, mulai pikirannya ini itu lagi. Gak ada puasnya, saudara. Ya, gak ada puasnya. Tapi setelah semuanya saya lepaskan, saya jadi saksi Kristus. Dah, ini di sini. Ya, marem, puas di sini. Ya. Apakah sudah tidak ada masalah? Tetap ada. Apakah saya sekarang lebih kaya dari dulu saat itu? Oh, bukan. Nggak ada sekuku ireng, saudara. Nggak ada. Tapi saya dapat hal yang kekal. Saya melepaskan yang sana untuk dapat yang kekal. Itulah menurut saya langkah saya yang paling tepat. Nah, saya harap saudara pun seperti itu. Tapi bukan berarti Anda jadi tokonya tutup, bukan. Bukan. Tetap berjalan. Tapi Tuhan akan memberi cara supaya kita bisa tetap lengket ke Dia. Sebab kalau tidak, saudara, kalau saya sampai tetap di situ, nggak mungkin bisa lepas. Karena apa? 24 jam sehari dikali 350 hari. Hanya 10 hari kira-kira liburnya untuk lebaran. Terus jalan terus pabriknya. Ya. Jadi stres, saudara. Memang duitnya banyak. Karena ekspor harus tepat waktu. Aduh, stres Pak. Makanya saya berdoa, ini hebat sekali Tuhan. Saya mintalah supaya saya nggak minta-minta, nggak terpengaruh oleh orang kaya. Ya, saya minta diberi pekerjaan yang jangan sampai stres, tapi saya cukup untuk hidup. Tujuannya bukan sombong, nah, tujuannya supaya aku jangan lepas dari engkau saat saya mengajar. Walaupun di depan orang kaya, walaupun orang itu memberi banyak kepadaku, tetap aku harus sesuai. Jangan keganggu. Maka Tuhan beri saya usaha yang sampai hari ini. Usaha yang Tuhan mencukupkan aku nggak stres. Dan dilatih menerima hidup. Hujan pagi-pagi, ya haleluya. Gak usah nggak dibuka di rumah. Ya. Sedang dijemur, akhirnya kena hujan pada rusak, ya haleluya. Toh di sana nanti ada petani yang bisa tanam, nanti dapat uang panen, duitnya untuk beli soun. Nah, kan beli baksonya ada sounnya, soun saya juga laris. Jadi nikmat terus, saudara. Ya, panas, produksinya banyak, otomatis kelakuannya kurang. Karena banyak yang produksi. Ya haleluya. Ya disimpan sebisa-bisanya. Ya. Dan seterusnya. Nikmat benar ini hidup. Karena ini semua itu dari Tuhan. Semaraknya ini ada berlian apa? Mahkota apa? Diberi oleh Tuhan. Baru puas, saudara. Kalau dengan kekuatan sendiri, waduh, bukan hanya saya, semualah perhatikan, karena nggak ada. Kalau nggak puas ya sombong. Wah, ketemu ceritanya, kamu tahu nggak, saya ngutangi orang itu 50 M. Wah, yang sini
Kamu nggak tahu ya bukan sekasar ini, tapi kira-kira begitu. Ini, coba lihat. 80 kilo emas ini saya punya. Nah, walaupun ngomongnya nggak sekasar itu, tapi intinya tujuannya supaya kamu tahu saya ini orang kaya, emasnya saya segini, belum yang di sana-sana. Nah, ujung-ujungnya gitu. Ya, ujung-ujungnya bangga materi. Harusnya kita bukan bangga materi, tapi Tuhan bersama. Amin. Untuk firman Tuhan ya. Kali lagi ya, tanggapi kita. Dan coba minggu depan akan saya kembangkan lagi supaya lebih tercelikan. Karena di sana pun bisa, kenapa di sini nggak bisa? Yang tiap minggu saya ke sini, harusnya semua bisa. Ya, harusnya bisa. Ya, di sana pun yang seminggu sekali bisa klik. Ya. Yang sudah di sini tiap minggu masa ya nggak bisa, pasti bisa lah, hanya tanggapan kita saja. Ya itulah ya firman Tuhan pagi hari ini. Kita tutup, kita perjamuan kudus, saudaraku. Puji Tuhan, puji syukur hanya bagi Engkau Tuhan. Itulah sikap hati sehari-hari setiap saat kami hidup di dunia ini. Karena hanya Engkaulah yang patut kami puji dan kami muliakan. Amen. Itulah hati kami yang terdalam, yang Kau kehendaki ya Tuhan. Itu semua harus melalui menanggapi panggilan-Mu untuk bersekutu dengan Engkau. Hamba telah ajarkan ini semua, yaitu ajaran yang Kau kehendaki hamba sampaikan pada anak-anak-Mu. Engkau berbicara lebih lanjut kepada mereka ya Tuhan, sehingga mereka benar-benar bisa klik dengan Engkau, menyatu kembali menjadi mempelai-Mu yang diikat dengan sumpah oleh Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Dan kami akan menutup persekutuan pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus, kami siap membuka hati kami. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang telah menerima berkat kasih yang melimpah dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan kekal dengan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya telah menerima berkat ini, katakan dengan iman, amin.